Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam program Teduh Cornelius Media. Dan saya percaya program ini telah memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian melalui siraman-siraman rohani yang menguatkan iman percaya kita. Dan saat ini kita kembali akan disegarkan oleh perenungan firman Tuhan dengan judul Saat Tuhan Membuka Mataku. Diceritakan satu kali ada seorang wanita berjalan di tepi sungai bersama anaknya yang masih balita. Tiba-tiba anaknya terpeleset dalam perjalanan itu dan jatuh ke dalam sungai. Sang ibu menjerit ketakutan, panik. Dia berteriak histeris meminta pertolongan karena dia tidak bisa berenang untuk menolong anaknya tersebut. Setelah sekian waktu, akhirnya ada seorang yang mendengar teriakan ibu tersebut dan bergegas datang ke tepi sungai ke tempat ibu itu berteriak. Namun sayangnya anak itu tidak tertolong. Tragisnya lagi, yang membuat penyesalan semakin dalam adalah ketika mereka masuk ke dalam air untuk mengambil anak yang sudah meninggal itu, mereka menemukan ternyata airnya hanya setinggi pinggang saja. Ibu itu bisa saja dengan mudah menyelamatkan anaknya, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena kurangnya pengetahuan, sebab ketakutan telah terlebih dahulu menutupi pandangannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Mata kita sering tertutup oleh berbagai macam ketakutan kehidupan. Pandangan menjadi gelap, kita tidak bisa melihat dan akhirnya jatuh. Itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan, menghadapi peperangan rohani dengan berbagai jenis ketakutan yang bisa meneror kita setiap hari, kita perlu minta Tuhan untuk membuka mata kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang terjadi saat Tuhan membuka mata kita? Kita akan belajar tentang apa yang akan terjadi saat Tuhan membuka mata kita melalui kisah Elisa dan pasukan Aram yang dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8-23. Sebelum itu, sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita, mari kita tunduk kepala, berdoa supaya Roh Kudus menerangi pikiran kita. Bapa kekal di sorga, ketika kami akan membuka lembaran kudus firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi kami terang, pengertian, supaya kami dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan kuasa-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Beberapa hari belakangan ini, dunia dihebohkan oleh perang antara Israel dan Palestina, khususnya dengan kelompok militan Hamas. Dan menurut para pengamat dan media, ini adalah perang yang paling mematikan sepanjang sejarah keduanya. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 menginformasikan juga tentang situasi peperangan antara Raja Aram dan pasukannya melawan Israel. Raja Aram menyusun berbagai macam strategi penyerangan dan penyergapan bagi pasukan Israel, namun selalu gagal. Berkali-kali rencananya telah diketahui dan dapat diantisipasi oleh Israel, gagal total. Raja menjadi sangat marah dan mengira ada penyusup, mata-mata pengkhianat dalam kerajaannya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12 mengatakan, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Marah hati raja dan merencanakan rancangan jahat bagi Elisa. Dia menyuruh orang untuk pergi mencari tahu keberadaan Elisa dan pada akhirnya diberitahukanlah kepada Raja Aram bahwa Elisa berada di Dotan. Ayat 14 katakan, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Elisa tidak takut karena dia percaya Allah menyertainya dan akan menolongnya. Namun bagi bujangnya yang mengikuti Elisa, situasi pengepungan itu menciutkan nyalinya, membuat dia merasa sangat takut. Mari kita baca
ayat yang ke-15 sampai 17 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat yang ke-16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika Tuhan membuka mata bujang itu, ketakutan dan kekhawatirannya reda. Poin yang pertama, apa yang terjadi ketika Tuhan membuka mata kita adalah saat Tuhan membuka mataku, aku bisa melihat bahwa Dia menyertaiku dan melindungiku. Dia selalu bersedia menolongku dalam segala ketakutanku dan dalam segala ancaman yang datang silih berganti dalam hidupku. Pada saat Perang Dunia yang kedua berlangsung, diberitakan ada 6 pilot angkatan laut meninggalkan kapal induk mereka untuk sebuah misi mencari kapal selam musuh di lautan. Setelah sekian waktu mencari, mereka mencoba untuk kembali ke kapal induk pada waktu hari sudah gelap. Sayangnya, pada saat yang sama terjadi pemadaman listrik di kapal induk mereka. Sang kapten kapal induk telah memerintahkan untuk memadamkan listrik dan sama sekali tidak boleh ada penerangan. Para pilot yang mulai panik berkali-kali mengirim pesan melalui radio. Mereka meminta paling tidak ada 1 lampu saja yang dinyalakan agar mereka boleh mendarat dengan selamat di kapal induk tersebut. Mereka diberitahu bahwa pemadaman listrik masih harus terus berlanjut. Mereka semakin panik, terus mencoba berkomunikasi lewat radio, namun sayang, gantinya lampu dinyalakan. Sang operator kapal justru memutus kontak radio dengan para pilot. Mereka akhirnya terbang dengan kekecewaan, putus asa, dan pada akhirnya terpaksa terjun ke laut. Keadaan tidak bisa melihat, gelap bisa membuat kita, saya dan saudara sekalian kehilangan arah, kecewa, bahkan putus asa. Saudaraku, tidak peduli kapanpun waktunya dan dimanapun kita berada, bahaya pasti selalu ada. Di dunia ini tidak ada satu tempat pun yang aman dari ancaman. Ancaman terus mengintip kehidupan kita. Kecuali Tuhan membuka mata kita, maka kita akan tetap tinggal dalam kegelapan. Pandangan kita tertutup mungkin oleh ketakutan. Namun saat Tuhan membuka mata kita, kita bisa melihat dengan jelas janji-janji di dalam firman-Nya. Bahwa janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Demikian juga apa yang disampaikan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Tuhan membuka mata kita, maka kita melihat perlindungan dan pertolongannya. Apa yang terjadi saat Tuhan membuka mataku? Saat Tuhan membuka mataku, aku akan melihat penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, mungkin ada di antara saudara-saudari yang sedang mengalami ketakutan yang bisa jadi menutupi pandangan iman saudara-saudari sekalian. Mungkin berbagai macam masalah dalam kehidupan telah membuat Anda berada di dalam kabut kehidupan. Anda tidak bisa melihat masa depan. Namun berdoalah, minta supaya Tuhan membuka mata kita, supaya kita boleh melihat dengan iman bahwa Dia selalu menyertai kita, bahwa Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kita. Dan itu dijanjikannya di dalam firman-Nya. Elisa kemudian berdoa agar Tuhan menutup mata pasukan Aram yang berusaha mencari dia dan hendak menangkapnya. Setelah mata mereka dibuat Tuhan tidak mengenal Elisa, mereka dituntun Elisa ke Samaria. Lalu ayat 20 berkata, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan,
Bukalah mata orang-orang ini supaya mereka bisa melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah tidak biasa. Mari kita baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Jadi ketika pasukan besar orang Aram sudah terkepung di kota Samaria, maka Raja Israel bertanya kepada Elisa, apakah mereka akan kita bunuh? Ayat yang ke-22, tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Sungguh ajaib. Ayat yang ke-23 katakan, disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki Israel. Orang-orang pasukan Aram ini menyadari kekalahan mereka. Yang tadinya mereka mengepung Dotan, mengepung Elisa, sekarang mereka terkepung di Samaria. Tidak ada harapan. Apa yang mereka pikirkan adalah pasti kebinasaan. Namun yang terjadi ternyata lain dari biasanya. Sebagai musuh yang kalah dan tertawan, sudah seharusnya mereka diperlakukan dengan kejam. Layak mereka disiksa dan mungkin dibunuh. Namun gantinya mengalami hal-hal tersebut, Elisa menyuruh Raja Israel menyediakan jamuan yang besar bagi mereka. Mereka makan minum dengan gembira dan setelah itu mereka diizinkan pulang ke Aram kepada tuannya dengan damai. Tuhan tidak menyuruh Elisa untuk berkata kepada Raja Israel supaya mereka, pasukan Aram ini dibunuh. Tetapi Tuhan menyuruh Elisa memberitahukan kepada Raja Israel untuk menjamu mereka dengan makan minum yang besar dan mengizinkan mereka pulang. Ketika Tuhan membuka mata mereka, mata orang-orang Aram ini, orang-orang yang tidak layak menerima belas kasihan ini, disinilah Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka kekuasaan, kasih, dan rahmat-Nya yang besar melalui nabinya Elisa. Poin yang kedua, ketika Tuhan membuka mataku, aku bisa melihat kasih karunia dan kemurahannya. Aku yang berdosa dan sesungguhnya tidak layak dikasihani, justru oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah diberkati dan diselamatkannya. Kita yang karena dosa harusnya menjadi tawanan, dibebaskannya dan diangkatnya menjadi anak-anaknya dan kemudian boleh mewarisi kerajaannya. Ingat, ketika kita berbuat dosa, kita sesungguhnya terpisah dari Allah dan upahnya adalah maut. Tetapi gantinya mengalami maut, kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi saat Tuhan membuka mata kita? Saat Tuhan membuka mata saya dan saudara, selain kita bisa melihat penyertaan dan perlindungannya, kita bisa melihat kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi dosa saya dan saudara. Dan oleh kemenangannya, Dia menyediakan jalan bagi kita kepada kehidupan kekal dan juga kepada perjamuan besar yang telah disediakannya di dalam kerajaan surga bersama dengan semua umat tebusan. Pada tanggal 4 Juli 1952, ada seorang perenang jarak jauh wanita asal Amerika Serikat, Florence Chadwick, mencoba memecahkan rekor dunia dengan berenang menyeberangi Selat Catalina yang membentang dari Pulau Catalina ke semenanjung Palos Verde di pantai California Selatan. Ditemani oleh ibunya, juga kru yang selalu bersedia menolong bila ada ancaman dari hiu dan hal-hal lain yang tidak diinginkan, Florence Chadwick mulai berenang. Setelah kira-kira 16 jam berenang melewati kabut tebal, air yang sangat dingin, hiu-hiu yang di dekatnya yang kemudian ditembaki oleh para kru pendukung yang mengikutinya dengan senapan, ia berhenti berenang dan menyatakan menyerah. Padahal sebenarnya saudaraku, dia hanya berjarak setengah mil lagi atau tidak sampai 1 kilometer jaraknya dari tepi pantai yang menjadi garis akhir perenangannya melintasi Selat Catalina.
Dan kemudian dia berkata kepada seorang reporter, "Dengar, saya tidak sedang membuat pengecualian bagi diri saya sendiri. Namun seandainya saya bisa melihat daratan, maka saya akan berenang terus dan berhasil." Sayang sekali, keberhasilan yang sudah di depan mata lenyap oleh karena dia tidak bisa melihat daratan. Tujuan akhirnya, dan dia akhirnya menyerah. Matanya tertutup oleh kabut tebal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, doa bisa membuat Tuhan membuka mata kita sehingga kita bisa melihat apa yang sebelumnya tidak kita lihat. Namun kalaupun kita tidak bisa melihat hasil akhirnya, kalaupun kita tidak bisa melihat adanya alasan yang masuk akal untuk bertahan dan terus maju menjalani peperangan rohani setiap hari, doa membuat Tuhan juga menguatkan kita untuk melihat dengan iman. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight." Kiranya Tuhan, saudaraku, membuka mata kita untuk melihat penyertaan dan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan membuka mata kita untuk melihat kasih karunia dan kemurahannya. Melihat diri kita yang berdosa yang tidak layak, diselamatkan oleh karena kasih Allah yang besar, yang telah rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Dan yang paling penting adalah kiranya Tuhan menguatkan kita untuk terus maju, berjalan dan hidup oleh iman, bukan hanya oleh melihat. Tuhan memberkati saya dan saudara untuk tetap setia kepada Tuhan, melihat dengan iman bahwa Dia selalu menyertai kita, bahwa Dia senantiasa memberi pertolongan kepada kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena saat ini kami boleh dikuatkan, diingatkan untuk memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka mata kami, supaya kami boleh melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan, pertolongan-Mu yang dekat dengan kami, supaya kami boleh melihat siapa diri kami yang sesungguhnya tidak layak karena dosa, dikasihani dan diberi kemurahan oleh Allah yang adalah kasih adanya. Bapa di sorga, banyak hal yang tidak bisa kami mengerti dan pahami dalam hidup ini. Tetapi kami berdoa, Tuhan teguhkan, kuatkan iman kami, supaya kami boleh menjalani hidup kami, bukan hanya karena melihat, tetapi karena percaya kepadamu. Dan kami mau menyerahkan segala sesuatu kepadamu ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kemenangan akan menolong kami berjalan dalam kemenangan, bertahan sampai Maranatha. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati kami semua, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.